Menemukan diri menjadi mandiri, oleh Gesang Bagus Panuntun, Cilacap, Mei 2023. Yang enak itu menikmati hasil usaha, baik usaha ataupun bekerja tidak ada yang menyenangkan, bila tidak kita syukuri dan kita nikmati. Bila ingin bertahan lama dan kuat dalam menjalani pekerjaan atau berusaha, sebaiknya kita memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Contohnya, Anda bekerja untuk kebahagiaan diri Anda dan keluarga. Bila hal ini ditanamkan sebagai pondasi dalam diri, maka suka dan duka, panas dan perih, manis dan pahit pekerjaan ataupun usaha yang kita lakukan dapat kita nikmati dengan perasaan ikhlas dan sungguh-sungguh. Teman-teman semua bisa bertahan bekerja lebih lama daripada mereka yang menjalani pekerjaan hanya setengah hati atau memikirkan gaji, ataukah tidak bersyukur dalam menjalani usaha ataupun pekerjaan. Belajarlah dari keluarga, orang tua, teman atau saudara yang bekerja melakukan suatu hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk mereka lakukan, tapi tetap mereka jalani dan perjuangkan demi kebahagiaan keluarga dan diri sendiri. Bila ada lebihnya bisa disedekahkan. Nikmat sesungguhnya dalam bekerja atau usaha adalah di saat kita menikmati hasil jerih payah kita bersama keluarga dan orang yang kita sayangi. Melihat kebahagiaan mereka itulah yang membuat kita bertahan lama dalam pekerjaan yang kita jalani. Kutukan keberlimpahan. Banyak pemuda-pemudi bermental mengandalkan orang tua, membanggakan akan kekayaan dan jabatan orang tua, hingga lupa dirinya tidaklah memiliki jabatan ataupun kekayaan yang patut dibanggakan. Kenyamanan dan kemudahan yang didapatkan dari kasih sayang yang berlebih dari orang tua, biasanya membuat mental kita manja, takut dihina akan pekerjaan yang kita lakukan, menyepelekan masalah, tidak tabah dalam menjalani hidup, dan suka akan sesuatu yang instan, tanpa berpikir bila kita ingin menjadi orang yang berhasil mapan dan berkecukupan, kita harus melalui proses yang mungkin panjang dan tidaklah mudah, karena persaingan kerja dan usaha, persaingan produk dan peraturan-peraturan yang rumit merupakan halangan yang pasti harus kita lalui dalam menjalani hidup ini. Manajemen modal di masa sekolah. Teman-temanku, Anda kelak akan dituntut kerja untuk mencari nafkah guna diri sendiri dan juga keluarga. Yang menjadi masalah pada umumnya adalah merasa tidak mempunyai modal atau tidak diberi modal oleh orang tua. Mari kita siasati bagaimana caranya kita memiliki modal untuk kelak masa kita lepas sekolah supaya jangan sampai ada kata kita tidak diberi modal oleh orang tua. Gini teman-teman, mendapat uang saku rip 10.000 dalam satu hari. Jangan teman-teman merasa diberi uang saku oleh orang tuamu senilai rip 10.000 dan dihabiskan semua dalam satu hari, tapi merasalah bilang diberi uang saku hanya sekitar rip 7.000 atau rip 8.000, sedangkan yang 2.000 atau rip 3.000 teman-teman semua harus bisa menyisihkan selama 3 tahun. Teman-teman semua bersekolah guna bekal kelak di masa lulus sekolah dari SMK. Teman-teman semua sudah memiliki modal. Jangan pernah lalai juga bila teman-teman semua mendapat uang saku dari Idul Fitri ataukah rezeki dikasih mbah dan lain-lain. Terapkanlah ini guna bekal pasca sekolah. Jadi di saat teman-teman semua lulus sekolah, teman-teman sudah memiliki modal untuk melamar kerja ataupun juga memulai usaha. Sisakan waktu luang untuk belajar pada pelaku usaha. Teman-teman semua, belajarlah menyisakan waktu luang. Sebaiknya jangan semua dihabiskan untuk bermain karena penatnya rutinitas di sekolah ataupun penatnya keadaan di rumah. Sisakan sebagian waktu belajar pada mereka yang benar-benar memang pelaku usaha. Dulu teman sekelas saya yang bernama Tony, orang tuanya memiliki usaha bakpao dan ia menjalaninya dari proses produksi pembuatnya hingga menjual. Saya kerap bermain ke sana, tinggal di sana hingga belajar dan mendapat ilmu dari produksi bakpao hingga menjual bakpao. Ditambah lagi yang penting adalah dari kedua orang tua saya. Ibu seorang pedagang, bapak seorang PNS dan dia sering berkebun. Dari kecil saya sering disuruh dan membantu mereka dalam berjualan dan juga di kebun. Dengan bekal ilmu dari mereka, saya mendapat ilmu yang tidak dapat dipelajari langsung di sekolah, yaitu tentang mentalitas dan kerja keras, melihat peluang usaha di sekitar, kebutuhan pelanggan, minat pelanggan dan cara melayani pelanggan. Didapatkan ketika saya belajar langsung dari para pelanggan. Biarpun saya tidak digaji atau mendapat uang, namun yang terpenting adalah saya dapat melakukan atau bisa bekerja, seperti mereka para pelaku usaha kerjakan. Kenali jalan rezeki dari Tuhanmu. Setiap manusia mempunyai jatah dan jalan rezekinya masing-masing. Bisa bekerja, bisa berjualan, bisa berniaga dan lain-lain. Biasanya Tuhan menunjukkan jalan rezeki
rezeki pada masa kecil kita sebelum seseorang mencapai akil balik. Orang-orang di sekitarmu, baik orang tuamu, keluargamu, tetanggamu, menyuruhmu untuk melakukan hal sesuatu pekerjaan di saat engkau belum terlalu membutuhkan rezeki berupa uang. Namun engkau mendapat rezeki dari mereka-mereka yang menyuruhmu. Contoh, ketika engkau kecil sering disuruh untuk berjualan di toko atau berjualan di warung dan kau mendapat hasil dari usahamu yang tidak engkau sengaja untuk mencari rezeki di situ, namun kau mendapatkan rezeki itu berupa uang saku. Itu adalah petunjuk jalan rezeki dari Tuhanmu yang Ia tunjukkan kepadamu pada masa kecil sebagai petunjuk engkau di hari tua kelak atau di saat dewasa. Gali potensi. Di situ insya Allah usaha atau pekerjaan yang kau geluti di bidang yang memang menjadi jalan rezeki akan dipermudah. Jangan lupa pula minta doa dan restu kedua orang tua.